Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan materi mengenai value at risk atau VAR. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Drisika Putri Setiadi, masih Universitas Mangunkusumo Jaya, prodi akuntansi angkatan 2022. Video ini dibuat untuk memenuhi kuis mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko pada semester pendek. Sebelumnya di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai definisi dari VAR itu sendiri. VAR merupakan suatu teknik manajemen risiko yang digunakan untuk memperkirakan seberapa besar kerugian yang mungkin dialami suatu aset, portofolio, atau perusahaan dalam kondisi pasar yang wajar, dalam periode tertentu, dan pada tingkat keyakinan tertentu. VAR memberikan gambaran numerik mengenai risiko pasar, yaitu seberapa besar potensi kerugian finansial yang bisa terjadi akibat perubahan harga pasar, seperti fluktuasi nilai tukar, harga saham, atau suku bunga. Jadi pendekatan ini menjelaskan probabilitas statistik dari kerugian yang bisa terjadi. Misalnya dengan keyakinan 95%, kerugian maksimal dalam satu hari tidak akan melebihi 1 miliar. Artinya dalam 5% dari kejadian yang mungkin terjadi, kerugian bisa saja melebihi batas tersebut. Jadi VAR bukanlah alat untuk memprediksi kerugian pasti, tetapi memberikan batas perkiraan kerugian dalam kerangka risiko pasar yang dapat diterima. Kemudian di sini mengapa VAR penting dalam pengelolaan risiko keuangan. Yang pertama yaitu memberikan ukuran risiko yang objektif dan seragam. VAR ini menghasilkan angka risiko yang dapat dihitung dan digunakan secara konsisten sehingga memudahkan pihak manajemen, investor, dan regulator dalam menilai serta membandingkan tingkat risiko antar aset atau portofolio. Yang kedua yaitu mendukung pengambilan keputusan strategis. Dengan memahami potensi kerugian maksimum, manajer keuangan dapat merancang strategi perlindungan atau hedging, kemudian juga menetapkan batasan risiko atau menentukan jumlah cadangan modal yang perlu disiapkan. Kemudian yang ketiga yaitu menyesuaikan dengan ketentuan regulator. Banyak lembaga pengawas keuangan seperti OJK atau Bank Sentral, masyarakat pengguna VAR ini untuk menghitung jumlah modal minimum yang harus dimiliki perusahaan untuk menanggung risiko pasar. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan pemantauan risiko secara berkala. Penggunaan VAR ini memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengevaluasi secara rutin, baik harian, mingguan, maupun bulanan, sehingga dapat cepat merespon perubahan kondisi pasar. Selanjutnya di sini ada 3 pendekatan umum dalam menghitung VAR. Yang pertama yaitu pendekatan historis. Pendekatan ini menghitung VAR dengan menganalisis data return historis dari aset atau portofolio selama periode tertentu, misalnya 250 hari perdagangan terakhir. Seluruh data perubahan harga atau return harian disusun menjadi distribusi empiris. Setelah itu VAR dihitung dengan mengambil nilai kerugian dari harga tertentu sesuai tingkat kepercayaan yang diinginkan. Misalnya kelima untuk tingkat kepercayaan 95%. Metode ini tidak bergantung pada model statistik atau asumsi distribusi data, hingga dianggap cukup realistis karena sepenuhnya mencerminkan pergerakan pasar yang benar-benar terjadi di masa lalu. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan parametrik atau variance covariance. Metode ini menggunakan pendekatan matematis dengan asumsi bahwa return portofolio berdistribusi normal. Dalam pendekatan ini, VAR dihitung berdasarkan estimasi rata-rata dan volatilitas atau standar deviasi return dari suatu aset atau portofolio. Rumus yang digunakan melibatkan nilai Z atau Z-score yang mencerminkan tingkat kepercayaan tertentu, misalnya 1,65 untuk 95%. Jadi metode ini sangat efisien secara komputasi dan cocok digunakan untuk portofolio yang besar dan terdiri dari aset yang liquid. Namun pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak dapat menangkap kemungkinan kerugian eksternal yang sering kali terjadi di pasar keuangan yang volatil. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendekatan simulasi Monte Carlo. Jadi pendekatan ini melibatkan perbuatan sejumlah
pembuatan sejumlah besar skenario acak yang memodelkan berbagai kemungkinan pergerakan harga atau return portofolio di masa depan. Proses ini menggunakan teknik pemodelan stokatik atau distribusi probabilitas tertentu seperti log normal atau distribusi lainnya sesuai dengan karakteristik aset. Dari hasil simulasi tersebut diperoleh distribusi kemungkinan kerugian, dan PIR ini dihitung berdasarkan tingkat kepercayaan tertentu. Jadi simulasi Monte Carlo ini sangat fleksibel dan mampu menangani portofolio kompleks yang mengandung instrumen derivatif atau produk keuangan tidak linear. Namun metode ini memerlukan daya komputasi yang tinggi dan permodelan yang tepat agar hasilnya dapat diandalkan. Kemudian di sini terakhir ada contoh sederhana dari pendekatan yang tadi sudah saya jelaskan, yang saya ambil yaitu dari pendekatan metode variance covariance. Jadi di sini misalkan sebuah portofolio senilai 100 juta memiliki volatilitas harian 2%, tingkat kepercayaan 95%, periode waktu 1 hari, nilai Z-nya itu untuk 95% itu 1,65. Nah, jadi perhitungan PIR-nya itu 1,65 dikali 2% dikali 100 juta, maka hasilnya 3.300.000. Jadi interpretasinya dengan tingkat keyakinan 95%, kerugian maksimal yang mungkin terjadi dalam 1 hari adalah sebesar Rp3.300.000. Jadi kesimpulannya, value at risk atau VR merupakan alat penting dalam manajemen risiko keuangan yang berfungsi untuk mengukur potensi kerugian suatu aset atau portofolio dalam periode waktu tertentu pada tingkat kepercayaan tertentu. 3 pendekatan utama dalam menghitung VR yaitu pendekatan historis, variance covariance, simulasi Monte Carlo. Memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing. Pendekatan historis menawarkan kepraktisan tanpa asumsi distribusi. Variance covariance memberikan efisiensi perhitungan dengan asumsi distribusi normal, sedangkan simulasi Monte Carlo memberikan fleksibilitas tinggi untuk menangani portofolio yang kompleks. Pemilihan metode PIR yang tepat sangat bergantung pada karakteristik data, kebutuhan analisis, serta sumber daya yang tersedia dalam suatu institusi keuangan. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.